Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Dan langsung aja pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua bukti ya kan kalau Hamas sengaja mengorbankan warga Palestina, yaitu wanita dan anak-anak Palestina. Karena jelasnya mereka tahu kalau resiko yang akan dialami oleh warga Gaza ketika mereka melakukan serangan awal di tanggal 7 Oktober 2023. Dan ini dia videonya. Banyak yang menyalahkan pihak Hamas karena terlalu sembrono menyerang duluan. Katanya mereka tidak tahu konsekuensinya, gitu ya. Ini Hamas tahu gak sih konsekuensinya? Menyerang duluan. Mereka ketika mulai serangan tersebut tahu akan banyak mata-mata tertutup di Gaza, meninggal. Tapi mereka tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka hari ini. Mereka tahu akan ada nyawa-nyawa yang mati di Gaza. Tapi mereka tahu akan banyak jiwa-jiwa terbangun di luar sana. Jadi mereka mengorbankan anak mereka, istri mereka, keluarga mereka untuk membangunkan kita semua hari ini. Dan pada perjuangan Gaza ini ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober, ribuan roket mereka kirimkan. Itu bukan tanggal perhitungan. Mereka tahu, Pak. Mereka tahu dengan serangan itu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Akan ada ribuan mata-mata Gaza yang tertutup meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata terbuka di luar sana. Mereka tahu ketika mereka melanjutkan serangan itu akan ada banyak nyawa-nyawa yang mati di Gaza, di bawah. Tapi mereka juga tahu akan ada jutaan miliaran jiwa-jiwa yang terbangun di luar sana. Jadi mereka itu sering membangunkan kita. Hanya ada nyawa anak-anak mereka, nyawa istri mereka untuk membangunkan kita semua. Shalom. Shalom teman-teman. Ya, kita sudah 2 kali mendengar Muhammad Hussein Gaza menjawab pertanyaan, apakah Hamas tahu konsekuensi menyerang duluan tanggal 7 Oktober 2023? Di kesempatan yang berbeda, dengan jawaban yang sama. 2 kali Muhammad Hussein Gaza menjawab pertanyaan apakah Hamas tahu konsekuensi menyerang duluan tanggal 7 Oktober 2023 dengan jawaban yang sama. Jawabannya adalah tahu. Ketika memulai serangan, Hamas tahu konsekuensi menyerang, yaitu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Mereka tahu bahwa akan banyak mata-mata tertutup di Gaza. Mereka tahu bahwa akan banyak nyawa yang mati di Gaza. Tetapi mereka juga tahu bahwa akan banyak mata-mata terbuka di luar sana. Akan banyak jiwa-jiwa yang terbangun di luar sana. Jadi, mereka mengorbankan istri mereka, anak-anak mereka, untuk membangunkan kita semua hari ini. Ingat ya, ini bukan saya yang berbicara. Ini Muhammad Hussein Gaza yang berbicara. Saya hanya mengutip. Dari jawaban Muhammad Hussein Gaza, kita bisa mendapatkan beberapa fakta. Yang pertama, para teroris Hamas yang menyerang duluan. Artinya, bukan Israel yang menginginkan perang ini. Yang menginginkan perang ini adalah Hamas. Jadi, orang-orang yang meminta Israel menghentikan serangan, mereka salah alamat. Karena sampai sekarang, Hamas masih tidak berhenti menyerang Israel. Oke, ini adalah fakta pertama. Hamas adalah yang menyerang duluan. Mereka yang menyerang duluan ya teman-teman, bukan Israel. Jadi kalau mau bilang menghentikan serangan, seharusnya yang dibilang adalah Hamas, bukan Israel. Israel hanya bertahan, hanya mempertahankan
kedaulatannya dan kembali menyerang supaya tidak diserang balik. Oke. Fakta kedua, para teroris Hamas dengan sengaja dan sadar mengorbankan wanita dan anak-anak Gaza. Muhammad Hussein berkata, mereka mengorbankan istri mereka dan anak-anak mereka. Pertanyaannya, siapa mereka yang mengorbankan dan siapa mereka yang dikorbankan? Ada dua kemungkinan di sini ya. Kemungkinan yang pertama, mereka yang mengorbankan dan mereka yang dikorbankan adalah pihak yang sama. Ini kemungkinan yang pertama ya. Para teroris Hamas mengorbankan istri dan anak-anak para teroris Hamas. Kemungkinan pertama. Oke? Apa sebutan yang pantas bagi mereka yang mengorbankan istri dan anak-anak mereka demi ambisi pribadi? Saya mau tanya sama teman-teman ini ya. Apa sebutan yang pantas bagi orang-orang yang mengorbankan istri dan anak-anak mereka demi ambisi pribadi? Pahlawan, pejuang, atau orang egois yang sakit jiwa? Saya diajarkan untuk mengorbankan diri saya sendiri demi keluarga saya. Bukan mengorbankan keluarga saya demi diri saya pribadi. Bukan demi diri sendiri. Saya yang mengorbankan diri saya sendiri demi keluarga. Bukan keluarga yang dikorbankan demi saya. Bagi saya, orang yang mengorbankan istri dan anak-anaknya demi ambisi pribadi adalah orang yang egois. Apalagi sampai mengorbankan nyawa. Bagi saya, itu sudah sakit jiwa. Oke? Ulangan 18 ayat 9-10 dan 12 berkata, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu, janganlah belajar berlaku seperti kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Janganlah didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anak laki-lakinya atau anak perempuannya sebagai kurban bakaran. Sebab semua orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Yahweh. Dan karena perbuatan keji inilah Yahweh Elohimmu menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Jadi, Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang benar melarang kita mengorbankan nyawa anak-anak kita, karena itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengajarkan orang yang mengorbankan nyawa anak-anak mereka adalah Tuhan yang palsu. Agama yang mengajarkan orang untuk mengorbankan nyawa anak-anak mereka adalah agama yang salah. Yesus datang ke dunia mengorbankan nyawanya untuk menghentikan kegilaan ini. Sudah cukup. Sudah selesai. Kalau kamu bisa punya nalar bahwa seharusnya Tuhan bahwa tidak seharusnya Tuhan mengorbankan nyawanya atau mengorbankan nyawa anaknya, seharusnya kamu juga punya nalar bahwa tidak seharusnya Hamas mengorbankan istri dan anak-anak mereka. Muslim sering bertanya, kenapa Tuhan mengorbankan anaknya? Kenapa Tuhan mengorbankan dirinya? Itu tidak masuk akal, katanya. Lebih tidak masuk akal lagi, Hamas ini mengorbankan anak dan istri mereka. Seharusnya kamu punya nalar untuk itu. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Mereka yang dimaksud adalah pihak yang sama. Para anggota Hamas mengorbankan anak dan istri mereka sendiri. Anak dan istri Hamas. Tetapi ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah mereka yang mengorbankan dan mereka yang dikorbankan bukan dari pihak yang sama.
Hamas bukan mengorbankan istri dan anak-anak Hamas. Kita tidak tahu kemungkinan yang pertama benar atau tidak. Kita nggak tahu ya, apakah benar tuh orang-orang Hamas itu mengorbankan istri dan anak-anak mereka. Tetapi kemungkinan yang kedua sudah pasti benar. Sudah pasti anak-anak dan istri orang-orang lain yang bukan anggota Hamas menjadi korban. Itu sudah pasti. Buktinya, pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang hidup enak di Qatar. Apakah istri dan anak-anak Ismail Haniyeh ada di Gaza? Apakah mereka menjadi korban, anak-anak istri dan anak-anak Ismail Haniyeh? Kita tidak tahu ya. Kemungkinan besar, ya tidak. Tetapi yang pasti, sekian ribu wanita dan anak-anak yang meninggal di Gaza bukan istri dan anak-anak Ismail Haniyeh. Jelas ya? Ismail Haniyeh, anak-anak di Qatar. Yang meninggal di Gaza itu bukan anak-anak dan istri Ismail Haniyeh, yang banyak itu yang sampai ribuan. Mereka bukan anak dan istrinya Ismail Haniyeh, teman-teman ya. Sekarang coba kamu bayangkan ya, istri dan anak-anak kamu sengaja dikorbankan oleh tetangga kamu. Sebutan apa yang cocok untuk tetangga kamu itu? Yang mengorbankan nyawa istri dan anak kamu demi ambisi pribadinya. Sebutan apa yang cocok bagi tetangga kita yang mengorbankan istri dan anak-anak kita demi ambisi pribadinya? Saya tidak tahu kata lain selain orang biadab. Yang ketiga, sebenarnya para teroris Hamas ini melakukan semua ini demi apa ya? Sebenarnya demi apa sih mereka lakukan semua ini? Muhammad Hussein berkata, demi membuka mata kita, demi membuat mata kita terbuka. Membuat mata kita terbuka melihat apa? Melihat kekejaman Israel. Hamas yang menyerang duluan, Israel bertahan. Dan Israel menyerang supaya berhenti diserang oleh Hamas. Mau bilang Israel yang disebut kejam. Israel yang kejam. Di mana otaknya? Di mana logikanya? Hamas yang dengan sengaja mengorbankan wanita dan anak-anak Palestina nggak disebut kejam itu? Yang kejam Israel gitu? Israel yang cuma bertahan dan menyerang supaya berhenti diserang itu yang disebut kejam? Sedangkan Hamas yang mengorbankan wanita dan anak-anak Palestina tidak disebut kejam, dengan sengaja, jauh sebelum itu mereka sudah tahu, itu nggak disebut kejam. Cuma orang gila yang bilang Hamas melakukan semua itu, dan Hamas itu nggak kejam. Yang kejam Israel itu orang gila yang ngomong begitu ya. Saya nggak tahu otaknya ada di mana logikanya, kalau orang ngomong begitu ya. Jadi, pertanyaannya nih tetap ya, Hamas melakukan semua ini demi apa sih? Demi kemerdekaan Palestina kah? Palestina sudah merdeka pada tanggal 15 November 1988. Jadi kalau misalnya bilang mereka berjuang demi kemerdekaan Palestina, itu omong kosong. Mereka berjuang demi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Palestina, itu lebih omong kosong lagi. Mereka bukan berjuang mengorbankan diri mereka demi perempuan dan anak-anak Palestina. Mereka mengorbankan perempuan dan anak-anak Palestina demi ambisi mereka. Jadi jangan ngomong mereka berjuang demi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Palestina. Itu omong kosong. Rakyat Palestina dikorbankan kok demi mereka. Apakah Hamas melakukan semua ini demi Islam? Tentu saja tidak juga. Negara-negara Islam seperti Mesir, Yordania, bahkan Arab Saudi tidak sepakat dengan Hamas. Bahkan Presiden Palestina, Mahmud Abbas berkata, Hamas tidak mewakili Palestina. Jadi, Hamas bukan melakukan ini semua demi Islam atau mewakili Islam.
Hamas memperalat Islam demi melakukan semua ini. Apakah Hamas melakukan semua ini demi Indonesia? Jangankan demi Indonesia, demi Palestina aja enggak. Coba kamu pikir baik-baik ya. Hamas bisa tega mengorbankan perempuan dan anak-anak Palestina. Kira-kira Hamas bisa tega mengorbankan apanya Indonesia? Anak-anak dan perempuan Palestina aja mereka korbankan. Apalagi Indonesia. Siapa Indonesia? Siapa Indonesia bagi Hamas? Apakah Hamas memikirkan atau peduli dengan Indonesia? Tentu saja iya. Hamas memikirkan apa yang bisa dikorbankan dari Indonesia. Seperti Hamas memikirkan apa yang bisa dikorbankan dari rakyat Palestina. Hamas peduli dengan Indonesia? Iya. Hamas sangat peduli dengan sumbangan dari Indonesia. Sumbangan duit dari Indonesia, dan kalau bisa sumbangan nyawa perempuan dan anak-anak Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih ambisi mereka? Ambisi mereka hanya kekuasaan dan duit, uang, nggak ada yang lain. Mereka adalah orang-orang yang diajarkan sejak kecil untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mereka tidak bisa bertani, mereka tidak bisa beternak, mereka tidak bisa bekerja. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seluruh isi hidup mereka hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Melakukan kebohongan dan mengorbankan apapun adalah bagian dari mencuri, membunuh, dan membinasakan itu. Saya berharap Indonesia tidak masuk ke dalam perangkap dan tipuan Hamas. Kita membela Palestina demi kemanusiaan, supaya Palestina bisa merdeka seutuhnya dan hidup sejahtera. Bukan membela Hamas. Mendukung Hamas sama sekali tidak mendukung kemanusiaan. Hamas yang dengan sengaja mengorbankan wanita dan anak-anak Palestina bertentangan dengan kemanusiaan. Merekalah yang membuat Palestina menderita dan tidak merdeka. Jika kamu mendukung Hamas, berarti kamu ikut bertanggung jawab atas kematian dan wanita dan anak-anak Palestina. Kamu yang nyumbang, kamu yang dukung Hamas, kamu turut bertanggung jawab atas kematian wanita dan anak-anak Palestina. Kamu ikut serta dalam mengorbankan nyawa wanita dan anak-anak Palestina yang dilakukan oleh Hamas. Jadi, bertobatlah. Kalau kamu tidak bisa membantu Palestina supaya mereka merdeka dan sejahtera, setidaknya kamu bisa berhenti membantu dan membela Hamas. Dan kamu bisa berdoa bagi Palestina. Nah, oke, itu dia teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan silakan memberikan komentarnya di kolom komentar video ini. Tentunya kita boleh berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi kita jelasnya bahwa kita tidak mendukung yang namanya peperangan, kejahatan apapun itu. Karena kita diajarkan untuk tetap mengasihi satu sama yang lain. Ya kan? Bahkan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk tetap mengasihi orang yang memusuhi kita sekalipun. Dan bahkan mendoakan mereka yang melakukan kejahatan terhadap kita atau yang menganiaya kita. Oke? Dan itu tadi videonya yang kita lihat dari channel YouTube Tanpa Ragi. Dan semoga memberkati kita semua. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.